Pada sebuah kawasan di mana matahari membakar dengan brutal sehingga tanda-tanda kehidupan seolah menjadi semacam kemustahilan, suku Afar berdiri sebagai sebuah pengecualian. Mereka menghuni kawasan yang disebut sebagai Danakil, yang sering dijuluki sebagai neraka di bumi. Danakil terletak di wilayah perbatasan antara Eritrea, Ethiopia, dan Djibouti, dengan ketinggian sekitar 100 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya salah satu tempat terendah di dunia. Namun, yang membuat Danakil terkenal bukan hanya tentang ketinggiannya, melainkan kondisi lingkungan yang ekstrem di mana suhu yang membara mencapai 35 derajat atau lebih dari setengah titik didih. Aktivitas vulkanik yang aktif juga menciptakan lanskap yang terlihat seperti planet asing. Tanahnya yang menghitam dan diselimuti lapisan garam serta sulfur yang mendidih di bawah sinar matahari semakin menguatkan kesan bahwa kawasan ini memang tidak layak untuk menerima kehidupan. Selain panas yang menyengat, Danakil juga dikenal dengan kelembabannya yang rendah, yang membuat kondisi di tempat ini semakin mematikan. Terlebih, tidak ada hujan yang signifikan sepanjang tahun, sehingga apapun yang jatuh dari langit di tempat ini akan segera menguap dalam waktu singkat, dan curah hujan tahunan di Danakil jauh di bawah standar wilayah lain yang juga dianggap sebagai gurun. Akibatnya, hanya sedikit kehidupan yang dapat bertahan di Danakil, dan manusia yang tinggal di kawasan ini harus bergantung pada sumber air dari sumur atau oasis yang jarang. Danau Dalol yang berada di Danakil dikenal sebagai salah satu tempat dengan keindahan yang memukau sekaligus berbahaya karena dipenuhi kolam-kolam asam warna-warni yang tercipta dari aktivitas vulkanik bawah tanah. Air di kolam ini memiliki tingkat asam yang sangat tinggi dan juga mengandung kadar sulfur yang tinggi yang menyebabkan aroma tajam khas dari gas-gas beracun dan mematikan. Fenomena ini terjadi karena magma di bawah tanah memanaskan air di permukaan. Wilayah ini dipenuhi oleh sumber-sumber panas yang berbahaya, dan air yang terlihat indah di permukaan sebenarnya bisa menyebabkan luka bakar kimia. Bahkan ilmuwan yang datang ke tempat ini untuk riset harus menggunakan perlengkapan khusus untuk melindungi diri mereka dari gas beracun serta suhu yang mematikan. Namun, dengan keras kepala dan daya tahan tubuh yang luar biasa, suku Afar telah bertahan di Danakil selama berabad-abad, menemukan cara hidup yang hampir mustahil dipahami oleh mereka yang tinggal di tempat yang lebih bersahabat. Setiap hari, para pria dari suku ini bekerja di bawah terik matahari yang membara dengan tubuh yang dilapisi keringat serta debu berjibaku di atas dataran garam yang sangat luas. Ribuan tahun yang lalu, Danakil adalah bagian dari laut, namun ketika air laut menguap, ia meninggalkan lapisan garam tebal yang kini menutupi sebagian besar wilayahnya. Garam ini membentuk lembaran padat keras yang membentang sejauh mata memandang, dan dalam sejarahnya sering disebut sebagai emas putih karena nilainya yang tinggi dalam peradaban kuno. Bahkan hingga hari ini, saat teknologi modern menawarkan metode yang lebih efisien, tradisi panen garam secara manual tetap dipertahankan oleh masyarakat lokal. Dengan alat sederhana seperti kapa atau linggis, suku Afar memecahkan permukaan garam seharian. Meski terlihat sederhana, pekerjaan ini membutuhkan keahlian dan ketekunan luar biasa karena garam harus dipotong menjadi balok persegi panjang yang disebut amole agar dapat diangkut. Untuk mendapatkan garam yang berkualitas, mereka menggali hingga kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm, lalu memecah lapisan garam menjadi balok berukuran sekitar 30 kali 40 cm. Setiap balok memiliki berat antara 4 hingga 5 kg, dan dalam sehari, pekerja berpengalaman dapat menghasilkan puluhan hingga ratusan balok. Setelah dipanen, garam tersebut harus diangkut dari dataran terpencil menuju pasar di perkotaan.
Disinilah karavan unta memainkan peran penting. Unta yang dikenal sebagai kapal padang pasir mampu bertahan di suhu ekstrem dan membawa beban berat. Seekor unta dapat membawa sekitar 20 hingga 30 balok garam di punggungnya, dan karavan biasanya terdiri dari 15 hingga 20 unta yang berjalan berhari-hari melintasi dataran tandus menuju kota seperti Berahile untuk menjual atau memperdagangkan garam. Perjalanan ini sangat berat dan bisa memakan waktu 3 hingga 7 hari tergantung tujuan dan kondisi medan. Namun suku Afar sangat ahli dalam menavigasi gurun, menggunakan pengetahuan tradisional untuk mencari air dan menghindari bahaya seperti badai pasir. Meskipun pekerjaan ini sangat berat, upah yang didapat relatif kecil sekitar 0,50 hingga $1 per balok, sehingga dalam sehari mereka hanya menghasilkan sekitar 15 hingga $30. Meski demikian, pekerjaan ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Garam dari Danakil diperdagangkan di berbagai wilayah Ethiopia dan negara sekitarnya. Bahkan hingga abad ke-20 pernah digunakan sebagai mata uang di Afrika Timur. Selain sebagai bumbu, garam juga digunakan untuk pengawetan makanan serta produksi kulit dan tekstil. Lebih dari sekadar ekonomi, aktivitas ini memiliki nilai budaya yang tinggi. Tradisi memanen garam dan mengangkutnya dengan unta menjadi simbol identitas dan kebanggaan suku Afar. Secara ekologis, metode tradisional ini juga lebih ramah lingkungan karena tidak melibatkan mesin berat dan mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap alam. Suku Afar memiliki populasi sekitar 2,5 juta jiwa yang tersebar di Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Sebagian besar tinggal di Ethiopia, sementara sisanya tersebar di 2 negara lainnya. Mereka hidup secara nomaden, dengan rumah sederhana berbentuk kubah yang terbuat dari bahan alami dan mudah dipindahkan sesuai kebutuhan. Struktur sosial mereka berbasis klan dengan kepemimpinan kepala suku dan mayoritas menganut Islam yang dipadukan dengan tradisi lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengandalkan susu unta sebagai sumber utama nutrisi serta mengonsumsi daging dan biji-bijian. Untuk mendapatkan air, mereka menggali sumur atau mencari mata air yang terbatas, lalu menyimpannya dalam kantong kulit hewan. Pengelolaan air dilakukan secara kolektif dengan sistem pembagian yang ketat, agar semua anggota komunitas mendapat bagian yang adil. Di tengah kondisi yang ekstrim, kekuatan utama suku Afar adalah kebersamaan dan tradisi. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga hidup dengan penuh kebanggaan. Suku Afar menjadi bukti bahwa manusia mampu bertahan bahkan di tempat yang paling keras di bumi, menjaga warisan leluhur mereka sambil terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari selamat, menjalankan aktivitas dan sehat selalu.